minimal ya mungkin. Jadi ini Intibios Lab itu adalah kolaborasi sama dokter-dokter yang memang sudah ahli. Cirebon itu adalah titik kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Bana di Radio Cirebon Channel. Pada kesempatan kali ini Radio Cirebon Channel akan mengupas sedikit banyak tentang hal-hal yang menjadi trending terkini, terus kemudian hal-hal yang menjadi isu di sekitaran kita. Dan untuk tema bincang-bincang kita kali ini adalah tentang pengangkatan kita dengan adaptasi kebiasaan baru. Dan untuk kali ini kita akan menghadirkan atau kita akan berbicara banyak tentang Intibios Lab yang merupakan lab mandiri yang digagas oleh teman-teman dari Intibios. Nanti kita bisa cerita bagaimana apa sih Intibios, apa sih manfaatnya, apa sih fungsinya selama di pandemi saat sekarang ini yang mungkin masyarakat awam sangat membutuhkan, di mana kita bisa mengetahui hasil apakah positif atau negatif kita terhadap virus. Mungkin saya akan dibantu oleh Ade. Ade adalah reporter dari Cirebon Koran. Dan monggo Mas diperkenalkan namanya. Nama saya Ajis. Selaku apa? Selaku di sini kebetulan dipercaya untuk memimpin Intibios Lab ini. Ya. Selanjutnya Mas. Nama saya Budi Gunawan, tanpa komjen. Selalu tanpa komjen. Ya. Saya dari sama dengan Mas Ajis, saya dari Intibios. Saya bantu Mas Ajis di Intibios Kota Cirebon karena Intibios sudah ada beberapa cabang, kita cabang kedua. Baik, nama saya Alin, saya sebagai analis laboratorium di Intibios Lab. Saya Kiki, saya juga sebagai analis di Intibios. Apa sih Mas Intibios itu Mas? Intibios Lab itu adalah laboratorium. Kita sudah BSL 2 plus. Ya. BSL 2 plus itu sudah syaratnya lab itu untuk COVID itu harus BSL 2 plus karena umumnya di Kota Cirebon ini masih BSL 1. Makanya kita PD untuk bisa mendeteksi atau membantu pemerintah dalam penanganan COVID. Ya. Produk kita kurang lebih ada 4 di situ, ada rapid test serologi, ada swab antigen, sama swab PCR. 4 produk itu adalah produk yang kita bisa bantu pemerintah untuk menangani COVID-19 di Kota Cirebon ini. Dengan tagline negara kita kan lindungi diri, lindungi negeri. Perbedaannya sih sangat sederhana kan. Kalau rapid test sama serologi lebih ke DNA-nya. Rapid di tangan, biasanya serologi di siku, antigen di di hidung, swab PCR hidung dan mulut. Nah, kenapa ada produk ini? Sebenarnya yang lebih akurat itu adalah yang terakhir itu. Itu ya. Ya. Basic swab PCR. Swab PCR itu, karena swab PCR itu kan emang kita ngambil sampel itu dari nasofaring dan orofaring. Karena kan virus yang sebenarnya yang lebih efektif itu adalah di daerah tenggorokan ini. Makanya swab PCR ini dari saya dari Intibios itu mengharapkan emang orang harus swab PCR biar 80% lah. 80% hasilnya tuh bisa kita tahu gitu ini tuh corona atau tidak. Kurang lebih sih seperti itu. Ya, sejauh ini sudah berapa cabang atau di Kota Cirebon ya? Berarti kan bukan cabang di Cirebon, cabang berapa dan apa Mas ini? Ya. Tempatnya di mana? Tempatnya. Ya, sebelum Intibios ini kita pertama buka itu di Jakarta sebenarnya. Di Jakarta kita buka kurang lebih sudah lumayan lama, ada
hampir mau setahun. Kumpulan dari dokter-dokter yang emang sudah ahli di bidangnya. Karena karena emang negara ini membutuhkan support untuk COVID ini, karena fasilitas kesehatan yang emang belum maksimal ya, mungkin si dokter ini ketemulah sama pengusaha-pengusaha ceritanya. Nah mungkin saya kategori di dalam pengusaha-pengusahanya itu. Jadi ini inti Bioslab itu adalah kolaborasi sama dokter-dokter yang memang sudah ahli dan para pengusaha yang bergabung untuk membantu pemerintah dalam penanganan COVID. Kurang lebih situ. Nah, karena bertemunya wajar kan, yang jagonya kesehatan ketemu pengusaha. Pasti ada percepatan strategi. Salah satunya kita punya rencana untuk membuat 20 titik di negara ini. Jadi bukan Cirebon aja. Kebetulan Cirebon ini kita titik kedua setelah Jogja. Titik kedua setelah Jogja. Betul. Cabang dua, berarti iya. di luar Jakarta ini. Betul, di luar Jakarta Biasa. itu Cirebon itu adalah titik kedua setelah Jogja. Habis Jogja Cirebon, habis Cirebon Bandung, habis Bandung Karawang, habis Karawang Bogor, habis Bogor Lampung, habis itu Gorontalo, mungkin sampai Balikpapan. Terakhir, bukan terakhir sih, yang di luar Pulau Jawanya itu salah satunya Balikpapan. Lampung juga. Lampung juga seperti itu. Jadi tapi totalnya kurang lebih ada 20 kontainer ya. Kita uniknya kita tuh lab kita tuh di dalam kontainer. Oh, ya. Dia mobile berarti ya? Bisa mobile. Bisa apa gitu. Oke, sebelum lanjut Boleh. kita ngopi dulu. Boleh, siap. Mas barista, gelasnya kayaknya kurang deh. Ini Swab antigen itu dapat diketahui selama 30 menit. kalau dibilang bahaya ya nggak bahaya juga gitu. Vaksin itu pemahaman orang. Kalau dibilang vaksin itu adalah obat itu salah. Kunjungannya kemana kan selama ini kita tahu itu kalau misalkan tes swab itu Ya. ada masal, misalkan satu titik dari Ya, pemerintah. betul. Terus kemudian rumah sakit yang ditunjuk untuk melakukan tes itu tadi swab atau rapidnya. Nah sekarang dari Intibio sendiri seperti apa Oke. sistemnya? Sebenarnya kita bicara kopi itu bicara kita ketemu ular mungkin sekarang tuh ya, kalau ketemu ular geli gitu. Itu mungkin agak kesusahan. Cuman emang karena pemerintahan kita bagus sosialisasinya sehingga mungkin sekarang masyarakat akan lebih nggak terlalu takut lagi lah, malah butuh untuk ini karena di Intibio sendiri kita sudah punya tempat di Jalan Perjuangan nomor 45. Jadi kalau masyarakat Kota Cirebon atau sekitarnya mau ke situ, tinggal ke situ aja. Nanti kita sampai di situ. Kita sudah ada perawatnya, sudah ada dokternya, sudah ada timnya. Jadi kalau datang ke situ, tinggal kebutuhannya apa dia, kita ada semua. Tapi berhubungan dengan COVID saja sementara ini. Nah untuk sistem ininya. untuk sistem itu ada sih satu lagi, selain dia bisa ke sini, kita juga bisa home service. Oh, ya. Misalnya malu, kan malu kan sekarang, wah malu, dia bisa ke kita, tinggal ada Instagramnya atau di DM Facebook bisa gitu DM ya? bisa, dia malu, kita nanti tim kita akan datang ke rumahnya. Oh bisa ya? Bisa home service kita. Oh. Jadi datangnya juga nggak langsung pakai baju itu, nggak kayak kita biasa aja, paling nanti pada saat di rumahnya baru kita pakai atribut yang memang seharusnya kan. Karena kan pada saat kita melakukan swab itu kan emang harus lengkap itunya, apa sih namanya, kayak kita harus pakai hazmat, masker, kitnya apa dan segala macam. Jadi kita ada dua nih, bisa langsung, bisa juga kita datang langsung ke rumah atau ke tempat home service ya, kurang lebih itu kayak gitu. Nah, terus langkah apa yang dilakukan oleh warga yang pengen tes di BIOS? Baik, jadi laboratorium Intibio ini memiliki 4 macam tes yang untuk mendeteksi adanya COVID ini kan ya. Nah, yang pertama ada basic rapid test dan serologi test. Seperti yang sudah Pak Aziz sampaikan bahwa basic rapid test dan serologi test ini itu menggunakan sampel darah ya. Namun bedanya kalau di basic rapid test seperti yang kita tahu dari tangan diambilnya darahnya gitu, kemudian diteteskan ke dalam suatu kit,
Terus nanti dilihat apakah dia reaktif atau non reaktif. Nah, untuk yang serologi tes ini bedanya dia mengambil darahnya dari pembuluh darah vena, di mana nantinya akan disimpan dulu sehingga nanti ada plasma darahnya. Nah, plasma darahnya itu yang akan diambil. Nah, cara deteksinya seperti apa? Basic rapid test dan serologi test ini tuh memiliki prinsip yang sama, di mana antibodi yang dideteksi. Jadi ketika orang yang terkena virus COVID nih, virus corona masuk dalam tubuhnya, sistem imun tubuhnya tuh akan melawan virus itu kan. Nah, dengan cara membentuk suatu antibodi itu. Nah, antibodi itulah yang akan dideteksi. Jika antibodinya itu ada, berarti kan ada virus yang masuk. Nah, berarti itu reaktif. Namun kalau tidak ada antibodinya, berarti dia non reaktif. Nah, untuk waktunya sendiri, untuk basic rapid test ini hanya membutuhkan waktu 15 menit saja. Nah, itu ada hasilnya. Namun untuk yang serologi ini lebih lama, sekitar 2-6 jam. Hal ini dikarenakan karena kami kan harus menunggu darahnya itu jadi plasma dulu. Itu yang apa? Itu yang serologi. Serologi. Iya. Oke. Iya. Kalau yang rapid testnya mah hanya 15 menit hingga dia ada hasilnya. Kalau untuk yang serologi itu menunggu 2-6 jam baru bisa ada hasilnya. Kalau rapid Hanya 15 menit saja. Nah, untuk keakuratannya lebih akurat yang mana nih? Nah, yang serologi karena diambilnya itu pada plasma darahnya, di mana plasma darahnya itu banyak sekali antibodi sehingga langsung gampang untuk dideteksinya. Sedangkan untuk yang basic rapid test itu kan hanya berupa darah, terus diteteskan belum tentu juga kena gitu antibodinya, sehingga yang lebih optimum itu yang serologi test. Nah, kemudian ada yang rapid swab antigen test dan basic swab PCR test. Nah, keduanya sama-sama mendeteksi antigen, namun untuk yang swab antigen testnya itu dia hanya mengetahui apakah seseorang tersebut ada atau tidaknya virus dalam tubuhnya pada saat itu juga. Nah, kalau yang basic swab PCR test itu kita bisa mengetahui berapa banyak sih jumlah virus dalam tubuh kita. Nah, itu perbedaannya. Nah, untuk berarti kalau lebih banyak pasti positif. Iya, jadi kan itu kan kalau yang rapid antigen itu cuma tahu ini orang ini ada atau enggak gitu ya. Nah, untuk lebih memastikan berapa banyak sih, terus berapa bahayanya kah atau kritisnya kah, nah dilihatnya dengan PCR test ini gitu. Kalau itu hasilnya diketahui apa? Kalau yang rapid swab antigen dan PCR test. Kalau rapid swab antigen itu dapat diketahui selama 30 menit. 30 menit. Ya, Oke, kalau yang PCR-nya? PCR-nya itu maksimal 2 hari. Itu maksimal. Oke. Bisa lebih cepat juga seperti itu. Nah, tergantung dari banyaknya sampel dan juga kan kami juga melakukan verifikasi dokter juga gitu kan. Jadi tapi ada tim medisnya kan, ya? Tentu saja. Jadi setiap pengujian yang kami lakukan itu diverifikasi oleh dokter. Seperti itu. Nanti netizen Radio Cirebon bisa lihat tadi ada slide ini ya, ada slide izin dari Kementerian Kesehatan dan itunya ya. Mungkin nanti bisa ditampilin di frame. Iya. Kalau dibilang bahaya ya nggak bahaya juga. Asumsinya jadi menggampangkan itu salah gitu. Vaksin itu bukan obat. Lanjut ke saya mau ngobrol sama beliau nih. Dia tadi diem aja, padahal saya yang undang beliau nih. Komjen. Ini Budi Gunawan, Komjen. Biasa saya undang dia. Dia mantan anggota DPRD Kota Cirebon. Saya juga nggak ngerti, tiba-tiba beliau menampilkan ini nge-ping saya, ternyata pengen nawarin swab kok. Kita beralih ke gimana Bang selaku pengamatan sejauh ini? Jadi selama COVID kan Mas BB salah satu netizen yang kritis, netizen Radio Cirebon yang kritis, mungkin juga memberikan masukan, dan sejauh ini pengamatannya seperti apa untuk masalah penanganan sampai dari awal pandemi di Kota Cirebon hingga sekarang ini? Jadi kebetulan beberapa adik-adik saya itu dia tim medis, ada yang adik saya ada yang di Jepara juga
kebetulan dia juga masuk di Satgas COVID. Jadi selama 7 bulan lebih ini saya banyak diskusi itu sama adik-adik saya, dan salah satu adik saya juga nanganin juga di kabupaten. Jadi sedikitnya banyak tahu ya, dan mungkin salah satunya itu kali. Jadi akhirnya dari salah satu owner dari Intilab ini minta bantuan saya untuk bantu-bantu lah ya di lab ini. Jadi kalau bicara COVID itu ya semua negara udah pasti terdampak ya, dari terdampak hampir semua itu. Saya pikir nggak ada juga yang negara yang tidak ada, semua ada. Dan kalau dibilang bahaya ya nggak bahaya juga gitu. Tapi ya resiko ada gitu. Saya kadang-kadang juga suka sering berdiskusi sama teman kalau bilang, wah kalau sampai Ahmad bin Jalik, ada kan beberapa juga yang akhirnya meninggal gitu ya. Wah itu karena dia punya penyakit bawaan. Saya suka nggak setuju dengan kalimat itu, karena pemahaman saya suka memberi pemahaman ke teman-teman saya. Kalau misalnya dia tidak kena virus COVID, dia akan si orang tersebut itu punya diabetes gitu ya. Ketika dia tidak terkena COVID, artinya dia tetap hidup dalam diabetesnya. Jadi jadi kalau orang bilang, wah itu karena dia bawaan, ya itu asumsinya jadi menggampangkan, itu salah gitu. Kalau menurut saya ya harusnya itu tadi saya bilang, kalau misalnya dia punya jantung, betulan ayah saya punya jantung, darah hipertensi tinggi gitu ya. Terus sekarang juga kena gula, makanya adik-adik saya itu waduh ketat banget gitunya. Dan saya akhirnya memahamin itu. Salah kalau orang berasumsi, wah meninggal karena dia punya penyakit bawaan, itu asumsi yang salah. Harusnya kita berpikirnya, kalau tidak ada COVID, dia akan tetap hidup dengan diabetesnya, dia dengan jantungnya atau dengan darah tingginya. Itu. Jadi dan kapan ini selesai? Nggak pernah tahu. Saya nanya ke adik saya. Adik saya yang cowok yang di Jepara, karena dia memang tim terakhir, dia sempat jadi tim evakuasi, jadi dia bawain beberapa tim ambulan untuk ini. Dia tanya kapan sih berakhirnya, dan kebetulan juga ada Pak D saya gitu. Dia juga ahli paru ya, di Surabaya. Saya tanya, ya nggak tahu, karena obatnya nggak ada. Vaksin itu, pemahaman orang, kalau dibilang vaksin itu adalah obat, itu salah. Vaksin itu bukan obat. Jadi kalau orang divaksin, jadi kalau orang sakit, terus jangan berpikir kalau saya divaksin langsung sembuh, karena vaksin itu bukan obat. Vaksin itu kan cuman, kalau nggak salah nih ya, mungkin mbaknya nanti bisa tambahin. Vaksin itu adalah penambah imun tubuh kan gitu, supaya kita tidak terkena virus itu gitu. Tapi obatnya sendiri nggak tahu. Wong Ebola aja, vaksinnya aja, Ebola itu tahun 93 ya kalau nggak salah muncul. Vaksinnya itu baru ada, itu baru diakui itu 2019 bulan November. Ditanya obatnya ada? Nggak ada sampai sekarang. Kita yang harus berhati-hati. Jadi bukan meremehkan, tapi juga bukan terlalu wah ini bahaya, jadi akhirnya kita kan cemas. Itu sih pemahaman saya dari diskusian dari adik-adik saya dan beberapa teman-teman relawan, karena banyak juga teman-teman relawan saya yang sering diskusi sama saya. Dan ini Intibios itu benar-benar ya kalau bicara bisnis, oke, bisnis, tapi kita bukan orang yang aji mumpung ya. Kalau memang kita aji mumpung, kalau memang kita aji mumpung, kita sudah buka dari jauh-jauh hari ketika harga-harga itu mahal banget, gitu loh. Ini kita niatnya membantu. Kalau bicara profit, semua pengusaha cari profit, tapi bukan itu yang paling utama. Tapi kita ada membantu masyarakat, membantu pemerintah menangani ini. Enggak semua kan harus ditanganin sama pemerintah. Mohon maaf, orang-orang yang cukup menengah ke atas, mosok sih harus minta di swab gratis, gitu. Nah, dengan hadirnya kami, itu ya mau tidak mau mereka punya choice kan gitu. Dan kita juga harga juga
representatif, tidak nggak mahal lah ya gitu loh. Mengikuti anjuran Mengikuti pemerintah. anjuran pemerintah gitu loh. Jadi nggak semena-mena. Makanya tadi kalau kita memang aju mumpung udah 3-4 bulan yang lalu kita lakukan itu gitu loh. Itu salah satu tujuan dari Intibios itu, membantu pemerintah, karena pemerintah juga punya keterbatasan dana, pemerintah juga punya keterbatasan SDM. Kalau tidak orang-orang swasta yang membantu, ya ini kapan kita selesai? Selain disiplin, kalau tidak dengan support yang seperti ini itu juga repot. Makanya tadi Mas Aji juga sudah sampaikan, pelayanan kita itu datang ke rumah, Bisa dia ya, ya. kan bukan orang nggak mau itu bukan karena takut juga kan gitu. Kenapa? Mungkin karena kesibukan atau di stasiun besar kan gitu. Stasiun besar dengan banyak orang nggak mungkin Iya. sebanyak itu dia datang ke lab, oke kita hadir gitu. Dan kita memang bentuknya mobile, jadi kita bisa pindah gitu. Tapi kita bukan mobil ya, Oh, bukan mobile. ya bukan. Tapi kita bentuknya kontainer. Tapi Jadi petugas saya yang mobile. betul, Petugas yang mobile. petugas mobile. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau misalnya kita harus memindahkan atau mobile tempat itu lebih mudah karena kita berbentuknya simpel dengan kontainer gitu. Dan alat-alat kita saya yakin mungkin di wilayah 3 Cirebon alat kita jauh lebih canggih dibanding yang ada. Mohon maaf bukan merendahkan yang lain gitu. Tapi memang karena ini semangatnya para pendiri Intibios itu untuk membantu pemerintah, jadi kita lakukan semuanya dengan yang terbaik, termasuk juga alat-alatnya gitu. Otomatis kita rekod. Kayak 600 sampel ya. Iya, untuk Mas Ajis nih Mas, mungkin Siap. masyarakat atau netizen juga banyak penasaran untuk prosesnya sendiri itu seperti apa di Intibios ini. Pertama mulai datangnya sampel atau Iya. pemeriksaan itu gimana alurnya Mas? Boleh, siap. Nah, makanya kenapa saya bawa tim saya, mungkin biar menjelaskan lebih enak. Boleh, mau Kiki apa Alwin? Kiki, boleh silakan Kiki. Untuk prosesnya sendiri dari penerimaan sampel itu kan tadi sudah disinggung yang bisa onsite, kemudian bisa juga mobile service. Ya. Setelah sampel diterima, kita nanti akan melakukan ekstraksi. Ekstraksi ini tujuannya adalah untuk mendapatkan materi genetik dari si virus. Sampel itu sampel itu. Sampel yang swab. Ya. Jadi Darah dan gitu. ya ketika dimasukin itu kan ada lendir dan segala macam itu Iya. yang terbawa, itu yang maksudnya sampel. Iya itu. Kemudian setelah diekstraksi kami sudah punya alatnya sendiri. Jadi kami bukan menyerahkan sampel tersebut ke pihak ketiga, tapi kami sudah bisa melakukan sendiri di tempat seperti itu. Untuk alatnya sendiri itu ada Ausheng. Kemudian setelah materi genetik virus tersebut didapatkan, langsung ke PCR. Untuk di mesin PCR ini juga kapasitasnya sudah sekali running itu bisa sebanyak 94 sampel. Kemudian bisa sekiranya waktu runningnya itu untuk PCR-nya sendiri itu 1,5 jam gitu. Nah setelah running menggunakan aplikasi, di situ bisa langsung didapatkan hasil dari PCR-nya sendiri apakah seseorang tersebut positif ataupun negatif untuk yang swab PCR ini. Kemudian setelah didapat hasil, kita tidak langsung publish ke pasien, kita juga menunggu verifikasi dari dokter seperti itu. Jadi ada verifikasi dari dokter, setelah dokter sudah verifikasi baru kita bisa umumkan hasilnya seperti apa. Seperti itu sih. Jadi secara kesimpulannya yang memverifikasi bahwa dia itu negatif atau corona tetap orang ahlinya. Ya. Kita sudah punya dokternya. Enggak, yang saya ini setelah hasilnya didapat, Tindak lanjutnya itu seperti apa? seperti apa? Laporan ini apa laporan ke dinas kesehatan setempat atau gimana? Otomatis kita record. Kan di Iya. dinas kesehatan itu kita Kan udah pasti harus record. ada Betul. tindakan, kan? Jadi setelah apa sih namanya? Kan proses kita dari benar sampel datang. Karena kan kita cuma ada 3 bagian. 1 ekstraksi,
pengambilan RNA terhadap sampel yang sudah kita dapat. Setelah diekstraksi kita akan mix dengan namanya reagent. Jadi untuk memancing si RNA ini kita punya namanya reagentnya. Saat kita sudah mix itu baru kita masuk ke mesin PCR. Itu baru untuk menganalisa bahwa si RNA yang sudah kita ekstraksi itu mengandung corona apa tidak. Setelah itu keluar, baru kita minta verifikasi terhadap dokter kita. Kita punya dokter untuk memverifikasi itu. Jadi di kita hanya proses pengujiannya saja atau analisanya saja. Tapi untuk memastikan bahwa itu positif negatif itu bukan kita, tapi dokter yang sudah ditunjuk dan bertanggung jawab atas itu. Gitu. Nah dari setelah itu, hanya menarik Iya. sampel dan kemudian diserahkan ke ini, Iya. kemudian ke dinas Mm-mm. terkait. Nah, setelah itu paralel kita emang sudah report nanti ke dinas kesehatan, karena kan kita datanya harusnya Iya. online. Karena kan setiap sampel yang sudah datang kita pasti sudah administrasi. Nah itu makanya tadi disebutkan bahwa kita sudah punya aplikasinya, sehingga dari dinas kesehatan tinggal ngedrop saja, tinggal ngekstrak saja dari data kita. Jadi bukan yang kita Pak ini ada yang mau sampel kita kirim, tidak. Kita kirim apa kalau istilah itu sih PCR-nya ya. PCR data mentahnya dia tinggal ekstrak saja. Nanti sama si dinas kesehatan juga nanyakin kita, ini hasilnya sudah keluar belum? Sebentar Pak, kita lagi nunggu verifikasi. Setelah verifikasi keluar, kita info dulu ke dinas kesehatan, baru kita info ke klien kita. Mungkin tambahan sedikit Ya. ya. Itu kalau memang kita mendapatkan sampel itu dari dinas kesehatan. Tapi kalau yang mandiri dari perorangan atau dari perusahaan itu pasti kita tetap kalau negatif ya kita nggak perlu melapor. Ya, kan? betul. Ketika itu melapor, ketika positif kita tetap wajib melapor ke dinas kesehatan setempat. Ketika orang itu yang kita swab itu adalah kabupaten ya kita akan nanti lapornya ke Kabupaten. dinas kesehatan kabupaten. Tapi kalau institusi kita tetap hasilnya juga kita kasih ke institusi seperti itu. Rumah sakit ya rumah sakit. Untuk kapasitas misalkan satu hari itu bisa diambil sampel berapa sampel? Kemampuan mesin ya. Iya. Mungkin Mbak Alin atau Mbak Satu Kiki hari ini itu kan jadi secara informasi teknis juga ke, betul. netizen. Penting Dan, itu juga. Iya. Sebelumnya saya ingin menambahkan lagi, jadi kelebihan NTBF dibandingkan dengan yang lain, kami itu menggunakan 3 gen untuk mendeteksi oke. virus tersebut. Nah, biasanya itu rumah sakit dan yang lain itu menggunakan hanya 2 gen saja, sehingga dapat dipastikan bahwa hasil analisis kami itu lebih akurat dan tepat seperti itu. Nah, untuk untuk beberapa sampel yang dapat kami analis selama 1 hari, kami menargetkan bisa sampai 180 sampel untuk 1 hari. Iya. 180 Satu sampel. kali shift Satu shift. Satu shift itu berapa hari? 8 jam. Berapa jam? 6 jam. 6 jam. Iya. Itu juga jadi informasi juga ya. Iya. Iya. Kalau misalkan Hampir ada hari. ini, misalkan ada misalkan dari gugus tugas tidak ini juga bisa dialihkan ke Betul. Jadi kalau Juga memang ya? kalau memang nanti ini kan kami juga baru sebenarnya di Cirebon. Jadi ketika nanti memang jumlah yang harus di sampel yang harus kita swab banyak, ya nggak nutup kemungkinan kita bisa sampai 3 shift. Artinya hampir 24 jam lah ya. Kalau saya sih bukan 24 jam, 23,5 jam. Karena setengah jamnya buat siap-siap. Bisa aja emang kalau tanpa komjen. Politisnya emang Oh, Jago Pak Sabar, jago. Iya benar. gitu ya Mbak Lin ya, Mbak Kiki ya. Yang untuk 1 shift itu 180 jam, berarti kalau 3 shift bisa sampai 600 sampel seharinya. Itu target kami, seperti itu. Oke, baik. Kalau persyaratan secara administrasi ada tidak? Nah, iya. Misal harus KTP kota atau Kabupaten Cirebon atau lainnya? Gitu. Nah, Atau daerah lain ya? Iya, untuk itu sebenarnya mudah, pendaftarannya hanya kasihin KTP-nya untuk yang sudah ber-KTP, atau misalkan ada anak yang masih di bawah umur bisa kartu keluarganya, agar kami dapat input juga untuk input di database kami dan juga untuk di dinas kesehatan seperti itu. Jadi hanya KTP yang diminta. Jadi karena mandiri, jadi ya kita bebas saja siapapun yang mau swab ke kita, mau dari kabupaten, Indramayu, Irian sekalipun, ya kita terima aja. Tapi data tetap, Identitas ya tetap identitas gitu loh. Dan keperluannya buat apa? Itu kita juga nggak masalah. Kemarin malah ada satu yang mau ke Afrika ya. Iya.
Itu kita juga swab gitu loh. Artinya kalau mandiri seperti kita ini ya, bebas mau apapun gitu. Dengan hadirnya Intibios ini apa sih yang mau diharapkan di tengah-tengah pandemi seperti sekarang ini? Oke. Ya sesuai tagline negara kita, lindungi diri, lindungi negeri. Kita juga pengen membantu pemerintahan untuk bisa membantu dalam penanganan COVID-19 ini. Harapannya itu adalah supaya mungkin khususnya warga Kota Cirebon dan sekitarnya jangan takut, jangan pernah malu untuk coba untuk tes diri, karena itu penting banget. Jangan sampai kita tidak tahu kalau kita tuh terkena atau tidak. Jadi untuk meyakinkan diri ya segera ke puskesmas mungkin bisa, ke rumah sakit yang di pemerintah sediakan sudah ada, mau ke kita juga bisa. Yang penting swab, lindungi diri, lindungi negeri, sehingga kita kalau kita sudah tahu Anda itu negatif atau positif, kita bisa menangani itu. Jadi harapannya ya mungkin bisa membantu pemerintah dan bisa membantu juga warga-warga Kota Cirebon dan sekitarnya barangkali dia mau periksa swab PCR. Mas BG barangkali mau nambah. Ya, Biasanya yang terakhir sedikit. Sedikit tambahan mungkin. Di dalam ya. Ini ya memang tujuan kita yang paling utama adalah membantu masyarakat, membantu pemerintah menangani pandemi ini. Biar pandemi ini cepat selesai lah. Cuman pertanyaan nanti kalau selesai kita lihat gimana gitu. Itu ada obrolan lebih lanjut. Tapi percayalah sama kekuatannya Allah. Ketika kita berbuat baik gitu loh. Rezeki itu nggak akan pernah putus. Amin. Jadi Ustadz saya. Oke, mungkin itu saja perbincangan singkat kami dari Cirebon Channel di Bincang Inspiratif. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi netizen dari Cirebon Channel, dan untuk informasi dan lain-lainnya bisa nanti ada di tag ya, ada itunya ya, editor. Oke. Demikian perbincangan ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.